Oke, baik teman-teman semuanya semangat pagi, selamat malam Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia ya. Oke, baik Bapak Ibu, seperti biasa nih ya, kalau kita hari Kamis tuh ada apa sih? Ya tentunya setiap hari Kamis malam jam 8 waktu Indonesia bagian Barat, Forever Health Indonesia mengadakan acara seminar kesehatan online ya. Jadi teman-teman setiap hari Kamis bisa mengajak rekan-rekannya yang sekiranya tidak sempat atau tidak bisa hadir ke acara seminar kesehatan yang offline di hari Selasa ya. Oke, baik langsung saja untuk topik kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk salah satu komplikasi diabetes. Kira-kira apa ya? Yaitu adalah ulkus diabetikum atau yang teman-teman mungkin tahu biasanya luka basahnya diabetes. Ya, jadi kalau misalnya diabetes, kalau kena luka, biasanya lukanya nanti sulit sembuh dan bisa jika tidak diatasi dengan baik, tentunya akan berakibat kepada amputasi ya, itu hal paling mengerikannya ya. Nah, nanti Dokter Wina akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir ya. Kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo. Halo dok, oke baik dok. Untuk malam hari ini temanya masih sama seperti hari Selasa kemarin, yaitu manfaat flavanol untuk lupus diabetikum. Kalau begitu, saya persilakan Dokter Winda, silakan. Oke, thank you Diana. Semangat pagi, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Sehat-sehat lah. Kan ada Flavanol, ya kan? Oke, tadi hari ini tuh ada hujan deras. Beberapa hari ini sih sebenarnya ya. Belakangan ini tuh lagi ada hujan deras banget. Tadi juga di Jakarta gelap ya. Karena hujan yang deras, teman-teman pada kehujanan juga kah di tempatnya masing-masing? Wah, makanya ini cuaca tuh lagi nggak bagus ya. Makanya kita harus berlebih lagi menjaga kesehatan kita supaya kita bisa tetap aktif walaupun di tengah cuaca yang sedang tidak baik ini. Oke? Oke, topik yang mau saya bawa hari ini adalah Coca-Cola untuk penderita ulkus diabetikum. Nah, kalau kita ngomongin soal ulkus diabetikum, ini tuh biasanya populer teman-teman tuh bilangnya seperti diabetes basah. Bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang cukup beruntung pernah lihat langsung kayak gimana ulkus diabetikum itu. Serem ya, ya kan? Pasti bikin kita jadi, aduh, jangan sampai deh seperti itu, ya kan? Karena memang ulkus diabetikum ini adalah salah satu komplikasi dari penyakit diabetes. Makanya waktu itu kan saya pernah bilang juga minggu lalu kan salah satu minggu sering saya bilang orang tuh sebenarnya jarang meninggal karena diabetesnya. Banyak orang meninggal penyakit diabetes penderita diabetes itu meninggal bukan karena diabetesnya tapi karena komplikasinya. Nah, jadi itu yang penting kita jaga sebenarnya. Kalau bisa kita mencegah diabetes, itu udah kita pelajari kemarin ya, minggu lalu. Nah, kalau sudah terlanjur kena diabetes, kita cegah supaya jangan sampai komplikasi, gitu ya. Supaya jangan semakin berat kondisi diabetesnya. Nah, salah satu komplikasinya adalah ulkus diabetikum ini. Ulkus diabetikum ini sebenarnya pada dasarnya luka juga ya, luka luka pada umumnya deh gitu ya. Cuman bedanya ini luka ini ada pada pasien diabetes. Makanya kondisinya jadi berbeda. Harusnya normalnya orang kalau punya luka itu lukanya setelah luka dirawat sembuh gitu ya. Atau kadang-kadang ya sembuh dengan sendirinya aja itu luka. Nah, kalau pada pasien diabetes, lukanya ini kalau tidak dirawat, bahkan kadang-kadang udah dirawat pun itu malah bisa tambah parah ya. Karena kondisi dari kadar gulanya yang tinggi. Kondisi kadar gula yang tinggi dan ini biasanya sudah berkepanjangan, itu biasanya sudah mulai mengakibatkan gangguan-gangguan terutama pada kelainan syaraf periferal dan juga otonom ya, di mana ini sehingga menyebabkan di area-area tubuh tertentu itu yang sering dapat tekanan itu jadi berpotensi untuk timbul luka atau mengalami yang namanya kematian jaringan.
Nah, kematian jaringan yang jadi semakin luas, lukanya itu semakin luas, dan itu bisa berpotensi disertai juga dengan masuknya kuman-kuman saprofit yang semakin memperparah lukanya. Slide. Nah, mungkin teman-teman tadi ada yang beberapa yang sudah pernah lihat ya, ulkus diabeticum. Nah, kira-kira teman-teman pernah lihat yang derajat berapa nih? Nah, kalau derajat 0, itu dia masih belum ada lukanya. Belum ada luka terbuka, ya. Bukan tidak ada luka, tapi belum ada luka terbuka. Jadi kulitnya masih secara kasat mata tuh masih utuh, cuman sudah mulai ada, biasanya tuh sudah mulai ada kayak kapalannya gitu loh. Nah, udah kayak ada seperti kapalannya, dan ini biasanya terasa nyeri. Nah, kalau derajat 1, itu sudah mulai ada lecet, ya, sudah mulai ada seperti lecet dia. Jadi sudah mulai ada cekungan tipis, ya, cekungan tipis di kulitnya yang luka tersebut. Nah, kalau derajat 2, nah ini udah dalam lukanya, ya, udah dalam, udah kelihatan dagingnya, udah kadang-kadang ada juga yang sudah kelihatan tulangnya, ya. Jadi mau dia kelihatan dagingnya doang atau udah kelihatan tulangnya juga itu sama-sama derajat 2, ya. Sama-sama derajat 2. Kalau derajat 3 gimana? Slide. Nah, kalau derajat 3 itu dia sudah disertai nanah, ya. Bedainnya di nanahnya. Jadi kadang-kadang ada juga nih contohnya dia itu lukanya itu dia kelihatannya masih kelihatan dagingnya aja, belum sampai ke tulang gitu kan. Tapi udah ada bernanah, itu masuk derajat 3. Tapi ada juga yang udah lukanya itu udah sampai bolong, sampai kelihatan tulangnya, tapi nggak bernanah, itu masuknya derajat 2. Ya, gitu. Kalau derajat 4 itu sudah mulai ada pembusukan. Derajat 4 itu busuknya baru setengah, baru sebagian gitu ya. Biasanya baru setengah kakinya, setengah telapak kaki doang. Umpamanya kalau saya lukanya di telapak kaki, itu baru setengah telapak kaki aja yang sudah mulai mengalami pembusukan, udah hitam. Nah, kalau derajat 5 itu udah seluruh tungkai telapak kakinya itu sudah hitam. Nah, itu masuk kategori derajat 5. Nah, kira-kira teman-teman udah pernah lihat yang derajat berapa nih? Ya, slide. Nah, kenapa sih bisa sampai terjadi kasusnya seperti itu gitu, lukanya sampai bolong, bahkan sampai membusuk? Karena pada pasien diabetes itu sering sekali mengalami kegagalan pada proses penyembuhan luka. Jadi kalau udah luka, lukanya itu sulit untuk sembuh gitu. Nah, normalnya ada 4 fase dalam proses penyembuhan luka, mulai dari fase hemostasis, fase inflamasi, fase proliferasi, lalu fase remodeling atau maturasi. Nah, di sini harusnya normalnya, jadi kan umpamanya nih kita bayangin ya, kita luka. Terus dari luka ini kita kan keluar darah nih. Nah, di dalam darah kita itu kan sebenarnya kan ada trombosit ya, trombositnya ikut keluar. Nanti trombositnya itu akan membeku gitu, mengental sehingga dia menyumbat lukanya. Jadi makanya kenapa bisa luka darahnya itu bisa berhenti karena ditambal sama trombosit. Nah, setelah ditambal, barulah nanti masuklah apa kan di situ kan biasanya pada saat terjadi luka tersebut itu kan ada kuman-kuman yang masuk. Mungkin pemain kita jatuh nih gitu kan, jatuh de apa kemasukan kuman, bakteri atau kotoran. Nah, di situ biasanya saatnya selanjutnya saat bersih-bersih. Nah, di sini akan bekerjalah eh, ba- sel-sel yang bagian bersih-bersihnya yaitu makrofag, ada leukosit ya. Itu mereka makanin kuman-kuman dan kotoran-kotoran yang kemasukan ke dalam lukanya. Cuman dalam prosesnya ini akan menyebabkan inflamasi atau peradangan. Makanya biasanya ini kalau kita lihat, kita kalau udah luka, setelah berdarahnya berhenti, itu lama tuh kayaknya tuh area lukanya tuh jadi agak bengkak. Nah, itu kita lagi di fase inflamasi namanya. Nah, nanti setelah selesai bersih-bersih, inflamasinya sudah mulai mereda, baru bisa pindah ke fase selanjutnya yaitu proliferasi. Nah, proliferasi ini baru nih yang kerja ada namanya sel fibroblast. Nah, sel fibroblast ini mulai bikin sel-sel kulit yang baru untuk mengisi area luka yang kosong itu.
Nah, katanya kan karena ada luka, berarti kan areanya kan kosong nih. Nah, ini diisi lagi dengan sel-sel kulit yang baru. Ya, nah ini nanti yang teman-teman lihat itu biasanya kalau umpamanya lukanya sudah mulai apa namanya ketutup, itu dia masih warnanya tuh masih agak lebih muda, lebih ngepink gitu. Jadi masih kelihatan perbedaannya dibandingkan warna kulit aslinya. Nah, itu lagi pembuatan sel-sel kulit yang baru. Baru habis itu masuk ke fase maturasi atau pematangan. Nah, disinilah baru nanti akhirnya kulit sempurna sudah tertutup dan kulitnya itu sudah matang sel kulit ya. Dan ibaratnya nih kita lihat tuh sudah sama warnanya dengan warna kulit aslinya. Nah, di sini kalau pada pasien diabetes itu dia gagal berpindah dari fase inflamasi ke fase proliferasi. Jadi fase inflamasinya, peradangannya itu tuh berkepanjangan gitu ya, berkepanjangan akhirnya nggak bisa bikin sel kulit yang baru ya. Jadi selnya di dalam tuh rusak terus gitu ya. Akhirnya si makrofagnya, leukositnya tuh kerja terus. Akhirnya meradangnya juga terus-terusan. Nah, meradang terus-terusan, dia nggak bisa pindah ke fase proliferasi, nggak bisa bikin sel-sel kulit baru, makanya akhirnya lukanya nggak nutup-nutup. Yang ada karena dia meradang, dan mungkin kan karena posisinya juga di telapak kaki gitu ya, namanya kita di telapak kaki kan kita pakai jalan, keinjak terus, padahal dia lagi meradang, akhirnya cedera lagi. Jadi luka lagi, lukanya semakin bertambah, itulah yang akan semakin membuat lukanya malah semakin parah. Slide. Nah, ternyata ada loh penelitiannya tentang manfaat flavonoid pada ulkus diabeticum. Dari hasil penelitian ternyata ditunjukkan bahwa senyawa flavonoid sebesar 0,71 mg saja, yang dimana dia punya fungsi sebagai antioksidan, itu bisa menekan kadar leukosit dan makrofag supaya tidak terlalu agresif, gitu ya. Supaya tidak terlalu agresif, nggak nggak merusak terus area luka tersebut sehingga bisa berhenti tuh fase inflamasinya. Selain itu, flavonoid sendiri juga memang punya efek antiinflamasi ya, sehingga bisa dia membantu meredam atau mengurangi peradangan pada area luka. Nah, dengan adanya peradangan yang sudah dihentikan, lalu juga antioksidan yang bekerja menekan aktivitas leukosit dan makrofagnya, ini bisa memberikan manfaat dalam proses penyembuhan luka sehingga dia bisa berpindah ke fase yang selanjutnya, itu fase proliferasi. Selain itu juga flavonoid melibatkan peran dan fungsi dari nitric oxide juga dalam proses penyembuhan luka. Karena dengan adanya nitric oxide sendiri juga punya efek antioksidan juga ya. Sehingga dia juga membantu juga untuk melindungi sel-sel sehat yang masih sehat di sekitar luka tersebut supaya tidak ikutan rusak, supaya kerusakannya tidak semakin meluas. Selain itu juga tentunya memastikan aliran darah ya, aliran darah yang lancar menuju area luka supaya penyampaian nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan fibroblast dalam membentuk sel kulit yang baru itu bisa tercukupi sehingga proses penyembuhan lukanya bisa lancar ya. Di mana flavonoid juga dia bahkan punya kemampuan juga untuk membantu regulasi dalam metabolisme kolagen. Nah, karena kan untuk nutupin luka, membentuk sel-sel kulit yang baru tadi, itu kolagen itu diperlukan banget ya untuk membangun struktur kulitnya. Dan di sini bisa dibantu juga dengan flavonoid. Selain itu juga flavonoid itu punya efek antioksidan yang bisa menghambat reaksi oksidatif juga yang berlebihan akibat dari proses inflamasi supaya nanti bekas lukanya itu tidak menghitam gitu ya, untuk mengurangi efek dari bekas lukanya. Slide. Nah, memperkenalkan di produk kesayangan kita ada Cocoa Flavanol Original, Sweet DTM Liquid NutriFlow, dan juga Flavanol Men. Slide. Kalau kita ngomongin flavanol, tentunya akan kita ngomongin lagi kepalanya itu flavonoid, lalu kepalanya di atasnya lagi yaitu polifenol. Kalau kita ngomongin polifenol, polifenol itu terkenal banget akan manfaatnya sebagai antioksidan
ya. Otomatis flavonoid juga punya manfaat antioksidan, flavanol juga punya manfaat antioksidan. Tapi ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu terbukti secara klinis bermanfaat juga untuk fungsi kardiovaskular, teman-teman ya. Jadi ternyata dalam jangka waktu yang relatif pendek sekitar 2 sampai 6 jam, begitu flavanol dari kokoa ini masuk ke dalam tubuh, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Tapi tentunya tidak mudah memang kita mendapatkan kadar flavanol dari dalam kokoa karena biasanya yang kita konsumsi itu sudah ending produknya yang biasanya justru kadar flavanolnya itu sudah sangat kecil atau bahkan malah sudah nggak ada karena flavanol itu mudah rusak dalam proses pengolahan biji kakao yang konvensional. Makanya ini dibutuhkan metode pengolahan biji kakao yang khusus supaya bisa terfokus dalam mempertahankan kadar flavanol yang tinggi dari biji awalnya. Slide. Nah, di sini perusahaan kita yaitu Berkel Boss sudah menemukan nih gimana caranya untuk mempertahankan kadar flavanol asal gitu supaya bisa tetap tinggi. Nah, di sini sudah mereka patenkan dan diberi brand Acticoa. Nah, Acticoa ini merupakan produk kokoa, bubuk kokoa yang menggunakan metode pengolahan biji kakao khusus di mana telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada dari awalnya, dari asalnya gitu ya. Dan di sini Acticoa merupakan bahan baku utama dalam semua lini produk kokoa flavanol FHI. Slide. Nah, tentunya sudah banyak banget penelitian. Penelitian tentang cocoa flavanol itu sudah banyak sekali. Teman-teman bahkan bisa searching sendiri juga di Google ya. Ini bahkan beberapa dari studi klinis itu ada yang sudah dipatenkan juga ya. Salah satunya ada untuk kulit. Nah, untuk kulit apa lagi? Mungkin kalau untuk kulit ya kan kita sebenarnya beberapa kita yang wanita-wanita ya mungkin cukup familiar dengan cocoa ya, dengan coklat ya. Karena kan coklat itu sebenarnya lumayan banyak juga sering digunakan juga untuk perawatan kecantikan ya kan, buat masker, buat masker wajah, masker rambut juga gitu ya, shampoo, lotion, itu sering banget cocoa karena memang cocoa itu punya efek yang bagus banget untuk kulit ya. Jadi ternyata cocoa itu bagus sekali dalam memperbaiki struktur kulit. Ya, di sini supaya ya, simpelnya sih saya bilangnya itu anti aging ya. Jadi untuk memperbaiki struktur kulit terutama akibat dari penuaan seperti meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, meningkatkan kelembaban, termasuk juga dalam perbaikan atau pembentukan sel-sel kulit yang baru di mana ini yang akan berperan banget tadi untuk kasus penyembuhan luka. Slide. Lalu ada juga studi klinis yang salah satunya sudah dipatenkan juga yang berhubungan dengan prostat. Jadi kok flavanol itu ternyata bisa membantu terapi masalah prostat juga loh. Bahkan bisa membantu untuk menurunkan resiko kanker prostat. Karena kalau prostat itu kan memang pada pria itu tuh udah pasti ya sama kayak wanita mengalami menopause, pria mengalami pembesaran prostat. Cuman kan kecepatan pembesaran prostatnya beda-beda sampai akhirnya menimbulkan gejala gitu ya, sampai mengganggu kualitas hidup, itu kan beda-beda kecepatannya. Nah, makin cepat itu tidak hanya sekedar mengganggu kualitas hidup saja, tapi juga berarti terjadi peningkatan resiko untuk dia berubah menjadi kanker prostat juga. Maka ini harus dijaga ya. Hal yang mungkin terlihat tidak terlalu penting-penting banget, tapi bisa jadi berbahaya. Karena ternyata Cocoa itu bisa terapi masalah prostat. Jadi bisa membantu untuk menekan, memperlambat pembesaran prostat, bahkan bisa menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Lalu juga bisa untuk penurunan berat badan. Karena ternyata Cocoa itu juga bisa menurunkan berat badan, tapi bukan dengan buang-buang air ya. Jadi Cocoa itu bisa meningkatkan ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi supaya tubuh kita itu cenderung lebih membakar lemak gitu ya, membakar lemak daripada
eh apa namanya, menimbun lemaknya gitu. Jadi bukan dengan membuat kita supaya buang-buang air ya. Kalau buang-buang air mah kita cuma bersihin usus doang. Tapi lemak-lemak yang sudah terlanjur tersimpan di dalam tubuh, yang sudah menumpuk di dalam tubuh, ya nggak bisa diapa-apain. Nah, di sini Koko Fafano lebih fokus kepada memecahkan sel-sel lemak yang sudah tersimpan di dalam tubuh supaya bisa digunakan menjadi energi. Di mana itu juga akan berdampak pada penurunan berat badan. Slide. Lalu ada Centella asiatica. Centella asiatica tuh populer banget ya untuk kulit beberapa tahun belakangan ini. Dia itu merupakan salah satu primadona bahan aktif untuk kulit ya, karena dia tuh sangat aman bahkan untuk yang kulitnya sensitif. Nah, ternyata untuk penyembuhan luka juga bermanfaat Centella asiatica ini. Karena dia itu punya namanya kandungan triterpen yang punya fungsi itu sebagai, tidak hanya sebagai antiinflamasi, tapi juga sebagai antibakterial. Ya, di mana ini bisa membantu untuk mencegah infeksi lebih lanjut dari luka diabetesnya, dan juga mengurangi peradangan serta mendorong juga pembentukan kolagen ya. Jadi bisa untuk semakin merangsang proses penyembuhan luka. Slide. Nah, ini kalau yang mungkin teman-teman yang berani melihat ya, boleh agak-agak di zoom, diperbesar di layarnya. Ini hasil penelitiannya loh ya, dengan penggunaan Centella asiatica 2 kali sehari selama 2 minggu, itu untuk luka diabetes itu progresnya bagus sekali ya. Semakin menutup, pertumbuhan sel-sel kulit barunya juga semakin baik. Tapi kalau yang nggak kuat, nggak usah digedein ya, ditutupin aja. Slide. Nah, lalu ada black garlic. Black garlic ini kan sebenarnya terkenal banget terutama buat kardiovaskular ya, buat kolesterol, buat tekanan darah, tapi ternyata buat diabetes juga bisa loh. Karena black garlic ini punya kandungan senyawa fenol, flavonoid, dan juga komponen sulfosyl cysteine yang dia punya efek antibakterial juga, antibakterial, antiinflamasi, dan juga antioksidan. Di mana ini juga sama ya, sangat mendukung sekali dalam proses penyembuhan luka diabetes terutama ya, karena efek antibiotiknya kan dia perlu ya, karena kan di situ kan namanya lagi luka diabetes, di situ darahnya juga gulanya tinggi, menjadi makanan bagi bakteri yang ada di sana, makanya jadi lukanya tuh semakin besar dan bernanah. Nah, makanya antibiotik kan perlu banget. Di sini ada kandungan antibakterialnya juga dari black garlic, ditambah lagi ada antiinflamasinya untuk mengurangi peradangan, dan juga antioksidan untuk melindungi sel-sel yang masih sehat supaya tidak ikut rusak, dan juga semakin menyokong proses penyembuhan luka diabetesnya. Slide. Lalu ada bahan-bahan lain juga yang semakin mendukung seperti vitamin B7 ya, atau biotin, dia lebih kepada untuk pembakaran ya, metabolisme protein, karbohidrat, lemak ya. Lalu juga ada vitamin C. Vitamin C itu bagus sekali juga untuk membentuk struktur kolagen, di mana ini juga sangat dibutuhkan banget untuk penyembuhan luka diabetes juga, dan juga cysteine yang juga merupakan tambahan lagi antioksidan kuat untuk menangkal radikal bebas dan toksin. Slide. Lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah disetujui atau di-approve oleh EFSA maupun FDA. EFSA sudah mengatakan bahwa Flavanol itu bisa membantu elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi kepada aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA juga sudah mengatakan bahkan Flavanol itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, tapi tentunya untuk bisa mendapatkan efek kesehatan ini, ada jumlah flavonoid tertentu yang harus dikonsumsi supaya bisa mendapatkan efek yang bisa kita klaim ini, yaitu minimum 200 mg flavanoid. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum, koko flavanol itu dia manfaatnya basically sebenarnya adalah untuk kardiovaskular.
ya, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mulai dari maintain tekanan darah, terus kontrol gula darah, dan juga kadar kolesterol. Tapi tidak hanya itu aja, karena dia juga sebenarnya juga adalah antioksidan, jadi juga bisa membantu mengurangi resiko kanker juga, dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, kalau untuk yang liquid, karena dia adalah kombinasi dari 3 bahan yang hebat-hebat banget, yaitu cocoa flavanol, centella asiatica, dan juga black garlic, sehingga kekuatannya juga 3 kali lipat lebih kuat ya dibandingkan versi yang original maupun sweet. Dan tidak hanya sekedar lebih kuat, tapi juga manfaatnya juga jadi lebih ekstra juga ya. Untuk diet yang liquid ini dia lebih ramah ya untuk ginjal ya. Jadi dia juga semakin menyokong juga fungsi kesehatan ginjal. Lalu juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka juga, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Lalu untuk NutriFlow ini kan lebih kepada buat teman-teman yang aktif ya. Namanya kita aktif, pasti kita butuh tenaga ya, tenaga yang lebih supaya kita bisa lincah ya kan, makanya dibutuhkan banget nih metabolisme yang baik. Nah, NutriFlow ini membantu penyerapan nutrisi lebih baik dan juga meningkatkan metabolisme lemak dan protein yang lebih efektif supaya produksi energi kita juga lebih tinggi. Nah, selain itu juga kita aktif, kita akan lebih berisiko karena kita banyak terpapar dengan kuman, terus juga mungkin radikal bebas, polusi, virus, dan segala macam, sehingga kita butuh daya tahan tubuh yang lebih kuat juga. Nah, NutriFlow juga membantu memperkuat daya tahan tubuh, menyisal dari stres oksidatif, dan juga bisa teman-teman gunakan bahkan untuk mendapatkan berat badan yang lebih ideal, karena ternyata NutriFlow ini juga bisa digunakan untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement, pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Tapi tidak hanya sekedar menurunin berat badan, tapi juga bisa membantu dalam pembentukan massa otot juga. Jadi supaya walaupun nih berat badan mulai turun, tapi bisa tetap lincah dan kuat. Slide. Nah, tadi kan kita tentunya untuk mendapatkan manfaat kesehatan, klaim kesehatan menurut EFSA dan FDA itu, kita perlu mengkonsumsi 200 mg flavanol. Nah, kalau kayak gitu, kita harus konsumsinya gimana nih untuk yang versi original atau sweet? Nah, kalau untuk original atau sweet, supaya bisa dapat 200 mg ya, teman-teman mengkonsumsinya setidaknya minimal 3-5 gram sehari. Ya, lebih banyak boleh disesuaikan saja dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Selain Nah, kalau untuk yang liquid itu setiap satu saset sudah mengandung 200 mg flavanol. Nah, jadi untuk liquid teman-teman bisa mengkonsumsinya mulai 1 sampai 2 saset per hari, maksimal 2 saset per hari ya. Slide. Atau kalau teman-teman mau konsumsi NutriFlow untuk dapetin 200 mg flavanol itu bisa dengan menyeduh 15 gram atau sekitar 1 sendok makan. Nah, ini bisa teman-teman konsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Bisa digunakan sebagai meal replacement, gantinya sarapan, gantinya makan malam, atau bisa juga teman-teman gunakan sebagai snack. Pilihan snack yang lebih sehat daripada minum yang nggak jelas ya, yang cuma bikin banyak-banyakin gula aja, tapi bisa kita konsumsi yang lebih sehat dengan Nutrifol. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya. Baik teman-teman, sebelum kita ke sesi tanya jawab ya di sini sudah banyak pertanyaan ya Dok ya. Boleh ya saya memberikan informasi mengenai acara dan juga promo yang FAI jalankan dalam waktu dekat. Oke, sudah muncul di layar handphone atau laptop Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengikuti sosial media kami. Ada YouTube, Instagram, Facebook. Pastinya Bapak Ibu di sini semua memiliki Facebook ya. Telegram dan juga TikTok. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami supaya Bapak Ibu bisa tahu nih informasi seperti acara FHI dan juga tips kesehatan dari FAI. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti seluruh sosial media kami ya.
Kemudian, bagi Bapak Ibu yang sekiranya butuh konsultasi dengan Dokter Winda melalui WhatsApp, bisa chat di nomor 0878 1706 6067. Pertanyaan Bapak Ibu seputar kesehatan ya tentunya ya akan langsung dijawab oleh Dokter Winda. Nah, kemudian nanti di hari Sabtu, Bapak Ibu yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya langsung datang aja nih ke kantor kami di Gedung Kosa lantai 3 hari Sabtu tanggal 6 Juli jam 2 siang karena kami akan mengadakan acara bisnis preview rutin setiap hari Sabtu yang pembicaranya ada Ibu Dea Kasih, Bapak Hermanto Kosasi dan juga Bapak Denny Aslani dan juga ada MC-nya Ibu Ida Faridah. Jangan sampai terlewatkan Bapak Ibu, bisa langsung ajak calon mitra Bapak Ibu untuk segera mengikuti Business Preview Forever Healthy Indonesia. Terus, kita masih ada kesempatan nih Bapak Ibu sampai tanggal 31 Juli, Bapak Ibu bisa menangkan hadiah trip ke Hong Kong, Shenzhen, Macau, 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang, 8 hari 7 malam. Caranya dengan mengumpulkan 300 poin atau mengumpulkan 99 poin dan 18.000 CW pairing. Nah, Bapak Ibu kejar terus promonya karena kami masih ada waktu kurang lebih 3 minggu lagi ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan. Nah, itu dia teman-teman semua acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu ya. Sepertinya nggak akan ada habisnya ya dok ya FI memberikan promo ya. Baik, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Selamat pagi, Belopa hadir dari Bapak Jaya Susanto. Bu Erika hadir, semangat pagi. Baik, dari eh Stokis Toli-Toli. Selamat malam Dokter Winda. Untuk gondok Guiter paling tepat produk yang mana? Oke, kalau untuk gondok yang mana aja boleh sih sebenarnya. Yang original boleh, sweet boleh, yang liquid juga boleh, Nutrifol juga boleh. Pada dasarnya yang mana aja boleh. Nah, cuman mungkin mana yang paling tepat itu boleh juga dilihat secara overall ya. Di sini masalahnya apa? Apakah dia punya masalah hanya gondok saja atau ada kebetulan masalah lain yang perlu sekalian mungkin bisa sekalian diperbaiki juga. Nah, contohnya kalau seandainya dia kebetulan memang selain ada gondoknya ada masalah kardiovaskular juga, ya mungkin akan lebih efektif konsumsi yang liquid karena kan ibarat kata bisa sekalian gitu ya, sekalian di cover gondoknya, sekalian juga kardiovaskularnya. Tapi kalau memang kebetulan tidak ada, original atau sweet aja boleh kok, cukup untuk gondok untuk gondok ya. Nah, nanti untuk konsumsinya bisa 2 kali 5 gram. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari eh, Ibu Jenti Pangaribuan ya. Selamat malam dok, anak saya sudah cuci darah 3 kali dan besok yang keempat kali. Dia ada pembengkakan jantung juga. Apa yang harus diminum anakku supaya tidak cuci darah? Umurnya bulan ini dia 16 tahun. oke. Nah, kalau ini sih saya lebih rekomen konsumsinya liquid ya untuk kasus seperti ini karena liquid tuh lebih membantu, lebih ekstra dia untuk membantu kepada ginjalnya juga gitu. Jadi ini kalau untuk Ibu Jenti mungkin anaknya boleh dikasihnya lebih ke liquid ya. Nah, nanti liquidnya minumnya 2 saset setiap hari ya. Nah, 2 saset setiap hari. Untuk sementara cuci darahnya tetap aja dulu ya. Nanti kan seiring dengan itu kan nanti kan kita evaluasi. Apakah dengan 2 saset liquid sudah cukup mengcover kebutuhan anaknya Bu Jenti atau kalau masih kurang nanti bisa ditambahkan dengan original untuk ekstranya. Ya nanti itu dievaluasi setiap 2 minggu. Itu setiap 2 minggu itu nanti evaluasinya gimana? Bisa dari apa yang anaknya Ibu Janti rasakan, bisa juga nanti dari hasil lab. Biasanya kan kalau mau cuci darah kan ada lab before afternya gitu kan. Biasanya kan dicek berkala juga. Nah, itu nanti kan dari situ juga kita bisa evaluasi ya. Perkembangannya gimana, progresnya gimana. Kalau seandainya kira-kira dosisnya sudah cukup, tercover ya tinggal diteruskan. Sudah mulai ada perubahan-perubahan ke arah yang cukup baik gitu itu tinggal dosisnya dipertahankan aja, tapi kalau kayaknya masih kurang signifikan nih, bisa ditambahkan dengan yang original. Ditambahkan bertahap 5 gram, 5 gram gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Semoga lekas sembuh dan bisa kondisinya bisa lekas membaik ya, Bu Jendi ya. Oke, kemudian dari Pak Ferry. Mantap, Bu Dokter. Dari Bapak Dharma di Palembang, produk apa yang bisa digunakan dan berapa dosis yang digunakan? Untuk apa ya, Pak Dharma ya? Mungkin bisa dijelaskan lagi atau mungkin Dokter Indah mau langsung menambahkan? Aku nggak tahu pertanyaannya untuk kasus apa. Mungkin Pak Dharma boleh diperjelas dulu Oh, kali ya. diabetes, Dok. Untuk diabetes. Oh, untuk kasus diabetes. Oke. Kalau diabetes itu paling rekomendasi itu kita berdasarkan dari hasil riset yang sempat saya sebutkan juga di minggu lalu ya. Itu berdasarkan hasil jurnal penelitiannya. Itu kalau kasus diabetes itu paling rekomen itu konsumsinya 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari dosis yang mana? Itu kalau patokannya yang original. Original 3 kali sehari, 3 kali 5 gram itu bagus banget untuk diabetes. Cuman karena kebetulan nih kita sudah punya versi liquid itu dia kombinasi tiga-tiganya ya, tidak hanya flavanolnya saja, tapi ada Central Asiatica dan Black Garlic-nya juga yang semakin menyokong juga untuk diabetesnya, itu bisa dikonsumsi dengan yang liquid. Itu lebih bagus lagi. Liquid 2 saset setiap hari. Itu bagus banget untuk kasus diabetes gitu. Kira-kira kalau mau ditambahkan lagi dengan originalnya 5 gram, jadi biar supaya 3 kali konsumsinya, itu akan lebih bagus lagi. Tapi nanti tetap ya evaluasi. Evaluasi itu tetap perlu karena setiap badan itu walaupun terkesan kasusnya sama, tapi kebutuhannya bisa berbeda gitu. Karena kan kita nggak tahu nih di dalam tubuhnya sudah sejauh mana kerusakan yang terjadi, kebutuhan tubuhnya butuhnya berapa banyak akan flavanolnya. Nah, itu makanya perlu di trial gitu ya, dites kepada tubuh sendiri, porsinya tubuh saya berapa ya. Nah, nanti ini boleh nih kasusnya, pertama konsumsinya 2 saset dulu yang liquid ya, 2 saset liquid selama 2 minggu. Evaluasi apa yang dirasakan. Kira-kira sudah mulai agak lebih enak kah atau ada yang dirasakan progresnya lebih nyaman? Nah, itu boleh dipertahankan dosisnya. Tapi kalau kira-kira belum cukup signifikan, boleh ditambahkan 5 gram yang original. Tambahkan 5 gram original, evaluasi lagi 2 minggu. Kira-kira kalau seandainya sudah mulai ada efek yang cukup baik dirasakan, pertahankan. Kalau umpamanya belum, tambahin 5 gram lagi, 10 gram. Gitu. Ditambahkan terus, evaluasi terus setiap 2 minggu sampai ketemu dosis yang paling nyaman dengan tubuhnya. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan yang ada dari Bu Norma. Mantap. Selanjutnya dari Bu Wiwi. Malam dokter, saudara saya sudah minum DTM sama Nutriflow udah sebulan ya. Tapi kok belum berasa apa-apa katanya. Obat dokter masih diminum. Kalau nggak minum sakit semua kakinya. Karena sakitnya ini saraf kejepit, udah nggak bisa jalan. Makasih banyak. Hmm. Nah, ini ya, jadi kita harus melihat kasusnya juga per masing-masing. Ini syaraf kejepitnya sudah sejauh mana, ya. Kalau saraf kejepitnya itu karena tulang, ya, karena jadi ibaratnya kejepit dari antar tulang menjepit si sarafnya. Itu tuh, ya, dia akan terus merasakan sakit sebelum ini tulang tuh diberikan jarak, ya. Jadi ibarat kata untuk menangani ini harus ada intervensi, ya, harus digeser. Tulangnya tuh harus digeser karena selama tulangnya nggak digeser, ya akan kejepit terus dan akan sakit terus gitu, ya. Jadi itu sih no choice ya kalau seperti itu. Tapi kalau dia saraf kejepitnya lebih kepada jepit otot yang menjepit itu masih bisa dibantu ditangani ya. Di sini juga obat-obatan, obat-obat dokter juga kan lebih kepada untuk apa mengurangi rasa sakit, ya kan? Mengurangi rasa sakit, membantu untuk mempertahankan dia punya syaraf gitu kan. Dan di sini juga sama, Kocovovanol juga apa berperannya juga di sana mempertahankan syarafnya gitu. Karena namanya juga syarafnya kejepit, lama-lama kan dia bisa rusak
saraf yang terjepit tersebut. Nah, ini juga perlu dipertahankan gitu. Nah, untuk mempertahankan ya ibaratnya tetap kembali ke penyebabnya. Itu penyebabnya yang ngejepit ini apa? Seberapa parah ngejepitnya? Gitu. Apalagi kalau ini mengingat udah nggak bisa jalan lagi, jangan-jangan yang ngejepit tulang. Nah, ini sebenarnya sih kalau seperti ini sih memang harus ini ya, ibarat kata tuh dia punya celah tulangnya itu ya harus disanggah gitu ya, harus digeser tulangnya supaya nggak ngejepit. Kalau nggak mah nggak akan menyelesaikan masalah. Cuman kadang-kadang kan kalau seperti ini ada beberapa pertimbangan ya, faktor usia lah, resiko. Umpamanya kalau biasanya kalau dokter menyarankan kalau seperti ini operasi gitu kan. Resiko operasinya, belum lagi mungkin ada masalah-masalah kesehatan lain yang bisa memperberat, mengecilkan angka keberhasilan dari operasinya sendiri, gitu kan? Banyak faktor. Nah, makanya ini juga di sini peran flavanol. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar melihat untuk saraf kejepitnya aja. Harus melihat secara overall, ya. Lihatnya harus secara overall. Masalahnya, apakah cuma saraf kejepit aja? Jarang orang yang punya masalah sebenarnya cuma satu. Banyak orang yang punya masalahnya sebenarnya masalahnya banyak, cuman yang dianggap cuma satu. Sedangkan kalau sudah tubuh kita itu dia itu harus ngerjain yang mana gitu ya. Dia mengerjakan yang mana aja yang menurut dia itu perlu diperbaiki. Nah, makanya sering sekali kayak gini, ngerasanya seperti kayak belum ngerasa apa-apa. Padahal mungkin bisa jadi kokofavanolnya itu ngerjain yang lain dulu gitu ya, terserap yang lain dulu, bukan di tempat yang dia harapkan gitu. Padahal sebenarnya masalahnya nggak cuma saraf kejepit doang, tapi ada yang lain-lain. Nah, kalau seperti ini, biasanya saya anjurkan dosisnya mungkin bisa jadi juga belum ketemu, ya, masih kurang. Karena tadi minumnya beranggapan hanya untuk masalah saraf kejepit. Tapi ternyata di tubuhnya ada banyak masalah. Akhirnya begitu masuk ke kokonvalesen kebaginya banyak. Akhirnya kurang. Nah, berarti kalau kayak gini harusnya dosisnya ditingkatkan. Ya, dosisnya ditingkatin. Boleh dinaikin lagi, boleh ditambahkan dengan original. Ya, supaya ekstra flavanolnya, supaya bisa tercover lebih banyak untuk kebutuhannya. Karena kalau seperti ini biasanya memang dia itu apa namanya masalahnya nggak cuma tok saraf kejepit aja. Dan ini kan memang baru 1 bulan ya minumnya. Nah memang ya apa namanya ini masih di masa-masa trial, justru ya, masa trial dosis yang tepat untuk beliau gitu. Jadi mungkin ini masih belum ketemu nih ya, belum ketemu nih saudaranya Bu Wiwi dosis yang pasnya masih kurang. Jadi memang harus ditambah lagi karena mungkin ternyata itu dia bagi-baginya banyak ternyata dalam tubuh. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak dok penjelasannya. Semoga cukup jelas ya Bu Wik ya. Selanjutnya dari Bapak Edi. Dok, ada grup saya di Bengkalis minum flavanol tapi HbA1c-nya tidak turun. Dia cek maltodextrin dapat menyebabkan gula darah melonjak. Nah, tolong bantu penjelasannya dok. Flavanol apa yang harus dikonsumsi? oke. Nah, di sini pertama HbA1c itu kan dia untuk menilai profil rata-rata gula darah selama 90 hari ke belakang. Nah, sekarang pertanyaannya minum flavanolnya sudah berapa lama? Sudah 90 hari belum? Sudah ada belum 90 hari konsumsi flavanol? Nah, gitu ya. Jadi itu harus dilihat juga kapan mulai minum flavanolnya. Harus 90 hari dulu minum flavanol, baru bisa kita cek HbA1c-nya. Kalau nggak, HbA1c-nya nggak valid. Ya. Lalu kalau soal maltodextrin, benar memang ya, maltodextrin itu bisa menyebabkan gula darah melonjak, tapi jumlahnya berapa banyak dulu. Kalau kita konsumsi maltodextrinnya 1 sendok makan, iya, betul. Ya, bisa menyebabkan gula darah melonjak. Jelas, jelas banget kalau seperti itu. Cuman ini kan sekarang maltodextrin di dalam Cocoa FHI itu dia jumlahnya sedikit sekali, ya sedikit sekali itu dia cuma sekedar buat apa namanya menambah volume aja, buat ngebuletin gitu ibarat kata, ya buat ngebuletin jumlahnya doang gitu. Apa karena memang itu persyaratan dari BPOM ya, makanya masih dalam batas yang bisa
aman untuk dikonsumsi. Kalau nggak BPOM juga nggak bakal ngeluarin nomor BPOM-nya, ya kan? Karena memang jumlahnya masih di dalam batas yang diizinkan. Dan itu sangat sedikit banget. Nggak sampai menaikkan gula darah. Makanya kalori di dalam koko flavanol aja dalam 5 gram itu cuma sekitar 20 kalori doang. Itu tidak cukup sampai membuat gula darah melonjak. Ya, jadi mungkin ini harus dilihat dulu gitu kan. Sudah berapa lama minum flavanolnya karena HbA1c itu 90 hari ke belakang. Jadi minum flavanolnya udah 90 hari belum? Gitu ya. Terus juga gimana dengan konsumsi obat-obatannya juga, obat-obat gula darahnya rutin nggak dikonsumsi, makannya seperti apa gitu ya. Karena kalau dari Flavanol sendiri sih karena memang dia kalorinya sedikit, itu dia tidak cukup untuk meningkatkan apa atau tidak cukup dalam membuat gula darah melonjak gitu ya. Kalau untuk flavanol apa yang harus dikonsumsi yang mana aja boleh ya, yang mana aja boleh kok sesuai dengan cocok-cocokan ke tubuhnya. Cuman karena ini kebetulan mungkin diabetes mungkin ya, jadi mungkin saya sih mungkin lebih efektif kalau menganjurkannya itu yang liquid. Nanti bisa dikonsumsinya 1 sampai 2 saset per hari. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya, Pak Edi ya. Sebenarnya tidak perlu khawatir ya dok ya dengan kandungan maltodextrin karena itu umum ada pada pangan, produk pangan ya dok ya. Biasa ada di produk susu bayi bahkan ya dok ya. Mulai dari iya. susu bayi seperti usia 0 bulan terus juga sudah ada maltodextrinnya Pak gitu. Jadi tidak perlu khawatir karena tentunya kan sudah ada BPOM yang memberikan takaran sesuai dengan anjuran. Selanjutnya, tambahan dok dari Bu Jenti yang tadi mengenai anaknya cuci darah, anak saya nggak apa-apa ya obat dari dokternya diminum juga. Oh, nggak apa-apa banget kok Bu ya. Jadi konsumsi Flavanol bukan berarti nggak boleh minum obat dokter, ya. Boleh banget, justru dia bisa saling bekerja dengan sinergis, ya. Jadi justru nanti Flavanol bisa semakin membantu efektivitas dari si obat dokternya supaya lebih efektif kerjanya, bisa lebih optimal, ya. Nanti paling dikonsumsinya diatur aja. Biasanya saya anjurkan konsumsi Flavanol dulu, baru nanti sekitar 1 jam baru minum obat dokter ya, supaya kan karena kan kalau Flavanol itu kan dia kan tadi punya efek dilatasi ya, dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah jadi dia tuh jadi kayak rider, namanya rider kan di depan ya bukan di belakang. Nah makanya biasanya saya anjurkan konsumsinya Flavanol dulu, beri jeda sekitar 1 jaman ya, baru minum obat dokternya. Nah, itu akan membantu banget nanti efektivitas obat dokternya jadi lebih efektif kerjanya ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Nah, ini juga ada tambahan tadi dok mengenai dari Bapak Dharma, tapi jawabannya kurang lebih sama ya dok ya. Iya, Obat dari dokter umum masih dikonsumsi tidak? Tuh. konsumsi dulu aja ya, dikonsumsi dulu aja, jangan langsung dilepas. Apalagi kalau kayak diabetes kan, biasanya kan diabetes ini udah bergantungnya lama nih, udah bertahun-tahun minumnya itu, tubuhnya udah terbiasa dengan tergantung dengan obat gula. Itu jangan dilepas dulu ya. Justru konsumsinya barengan ya, dikombinasi, diberi jarak waktu aja, di jeda waktu konsumsinya. Nanti kapan boleh dilepas itu nanti bertahap. Kalau hasil follow up-nya nanti semakin baik, itu nanti lama-lama obat dokternya juga akan mulai dikurangin kok. Ya, sabar aja. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Jordan. Apakah flavanol memperbaiki kualitas darah kita atau hanya dilatasi pembuluh darah, Bu Dokter? Keduanya, jadi gini, pertama Flavanol utamanya itu memang dia akan memberikan efek dilatasi pada pembuluh darah dulu, gitu ya, dilatasi pada pembuluh darah karena dengan pelebaran pada pembuluh darah, itu aliran darah akan lebih lancar. Aliran darah lancar, oksigen, nutrisi, vitamin-vitamin, mineral yang baik-baik untuk tubuh kita juga bisa terdistribusi dengan baik. Nah, kalau umpamanya nutrisi-nutrisi ini terdistribusi dengan baik, ini akan mempengaruhi juga kerja dari setiap sel di dalam tubuh kita. Karena sel-sel di dalam tubuh kita berarti kan oksigenasinya baik,
dapat asupan nutrisinya juga cukup sehingga dia bisa bermetabolisme, bekerja dengan baik. Ini juga termasuk salah satunya akan mempengaruhi kualitas dari darah kita sendiri. Karena darah juga kan hasil dari metabolisme, gitu kan? Produk metabolisme juga darah itu. Nah, kalau umpamanya metabolismenya baik, darahnya juga bisa jadi baik, gitu. Nah, makanya jadi memang ini saling berhubungan ya. Dari satu nanti berkembang kemana-mana. Ditambah lagi basically flavanoid itu adalah antioksidan ya, di mana dia itu kerjanya juga sebagai protektor ya, pelindung. Nah, jadi juga dia termasuk juga untuk melindungi sel-sel yang sehat di dalam tubuh kita supaya bisa terlindungi dari paparan radikal bebas ataupun toksin yang kemasukan ke dalam tubuh, termasuk juga darah kita. Darah kita kan pasti awal produksi harusnya diproduksinya kan bagus nih. Kalau dengan nutrisi yang baik, ya, dengan oksigenasi yang bagus, distribusinya lancar, produksi darahnya juga bagus, yang kualitasnya bagus. Tapi kualitas ini bisa menurun kalau dia ketemu dengan radikal bebas, teroksidasi dengan radikal bebas. Nah, makanya di sini ada flavanol sebagai antioksidan untuk menjaga kita punya darah juga supaya jangan teroksidasi dengan radikal bebas sehingga kualitasnya bisa menurun nantinya. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak, dari Ibu Norma. Dok, yang sakit mah atau lambung bolehkah? Katanya orang makan nggak boleh minum coklat. Boleh, saya sakit mah. Saya punya mah kok bisa apa minum-minum juga kok kalau flavanol. Bukan nggak boleh, cuma memang lebih beresiko ya, lebih beresiko karena kan memang kan apalagi flavanol kita ini kan pure cocoa ya, jadi bukan ekstrak flavanol tapi natural cocoa. Jadi tuh dia tuh masih bawa semua nutrisi full dari cocoa gitu ya, gak hanya cuma flavanolnya aja tapi semua nutrisi juga dibawa, asam amino, protein, mineral, vitamin itu kebawa semua, termasuk juga sifat asamnya dari kokoa juga dibawa. Makanya biasanya bagi yang punya mah itu agak ke-trigger gitu. Sama saya juga sama, awal-awal dulu konsumsi kokoa flavanol itu agak-agak nggak nyaman ya di lambung. Makanya biasanya dulu pas awal-awal saya konsumsi, itu konsumsi flavanolnya itu setelah makan gitu. Setelah makan, jadi supaya di perut juga jadi lebih nyaman. Atau kalau memang yang mau lebih aman lagi, biasanya kalau memang punya sakit, makan minum obat mah. Jadi minum obat mah dulu, habis itu makan, habis itu minum flavanolnya gitu. Atau karena kebetulan sekarang kita juga sudah punya liquid, liquid itu lebih lebih nyaman ya buat yang punya mah. Jadi itu lebih enak lagi konsumsinya, udah ada liquid sekarang ya. Jadi buat yang punya mah itu biasanya selalu lebih arahkan juga yang liquid. Tapi untuk lebih amannya lagi juga tetap konsumsinya setelah makan supaya lebih nyaman gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bapak Wendy Chandra. Dok, saya minum flavanol, diabetes saya sembuh. Mungkin terkontrol kali ya, Dok ya. Saraf kejepit juga sembuh. Thank you, Dok. Mungkin bisa dibantu, Dok, untuk jawabannya. Eh, jadi memang begini ya. Ini selamat Pak Wendy ya sudah merasakan manfaatnya. Jadi memang benar ya. Sebenarnya diabetes itu tidak bisa sembuh ya, tapi terkontrol ya. Karena namanya gula darah itu kan ya pasti akan naik-naik juga setiap kali kita makan. Cuman apa namanya yang kita kontrol adalah setelah dia naik, dia bisa cepat turun lagi. Makanya dikatakan terkontrol, ya. Tapi kalau nggak kita jaga, ya bisa kumat lagi tentunya, ya kan? Dan di sini Pak Wendy sudah mulai bagus berarti nih, ya konsumsi flavanol. Diabetesnya sudah lebih terkontrol, karena itu dia fungsi flavanol salah satunya juga dia meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Jadi bukan flavanol yang nurunin kadar gula darahnya, tapi flavanol membuat sel-sel tubuh kita itu jadi connect sama insulin. Nah, kalau dia connect sama insulin, insulin yang sudah dihasilkan oleh pankreasnya Bapak Wendy, itu tuh bisa bekerja dengan optimal. Jadi bisa memindahkan gula dari dalam pembuluh darah ke dalam sel. Nah, nanti dalam sel akhirnya bisa dimetabolisme menjadi energi.
gitu ya, sehingga akhirnya karena udah dipindahin nih gulanya dari dalam pembuluh darah ke dalam sel, yang di dalam pembuluh darah jadi berkurang, jadi bisa tetap normal. Jadi sebenarnya itu dia ya, bukan flavanolnya yang nurunin gula darah, tapi flavanol membuat sel kita sensitif ya atau connect terhadap insulin supaya insulinnya bisa bekerja. Jadi tetap yang nurunin gula darahnya adalah insulin. Cuman karena pada kasus diabetes itu insulinnya sudah mulai nggak connect ya, sudah tidak mulai apa sel tubuhnya sudah mulai tidak sensitif terhadap insulin. Jadi si insulin nggak bisa kerja. Nah di sini flavanol berperan untuk nyambungin lagi insulin dengan sel tubuh supaya bisa mindahin kadar gula dari dalam pembuluh darah ke dalam sel. Itulah yang membuat gula darahnya jadi terkontrol. Selamat Pak Wendy, jaga terus ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wendy atas share-nya ya ceritanya. Semoga kondisinya bisa terus membaik ya, supaya bisa makin sehat dan tentunya biar bisa uh, lebih baik lagi kondisi kesehatannya ya. Oke, baik dok. Itu tadi pertanyaan terakhir, yaitu dari Bapak Wendy Chandra. Waktunya juga udah jam 9 malam nih dok, nggak berasa. Jadi sepertinya saya harus tutup acara seminar kesehatan malam hari ini. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Gimana Sebelum sih? disampaikan ada yang sebelum ditutup ada yang disampaikan dok. Gerakin. Cuma satu doang, gas rem Sebentar, gitu. sebentar saya izin mute ya. Yang kiri Oke, nggak silakan Dr. main-main. Winda. Iya, jadi seperti biasa saya nggak pernah bosan-bosannya ingetin lagi sama teman-teman untuk jaga kesehatan. Ya, ingat kita jaga kesehatan itu kalau kita sehat itu tuh apapun bisa kita dapetin deh ya. Kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, bisa kita main-main sama teman, bisa kita jalan-jalan sama keluarga, bisa bersama dengan orang-orang kita yang terkasih, gitu kan. Dan tentunya kalau kita sehat, itu nggak cuman kita doang yang nikmatin manfaatnya, tapi juga orang-orang yang kita sayangin juga. Karena kan kalau kita sehat, orang-orang yang kita sayangin juga kan jadi nggak kepikiran, ya kan? Nggak sedih, nggak stres karena kitanya sakit. Makanya yuk jaga kesehatan kita. Gak cuma untuk kita, tapi juga untuk orang-orang yang kita kasihi. Jadi terus konsumsi kokoflavanolnya dan stay healthy. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk masukannya ya. Baik teman-teman, itu tadi apa penyampaian dari Dokter Winda ya, tips-tips dari Dokter Winda untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, waktunya juga sudah jam 9 malam. Kalau begitu, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Jangan lupa minum koko flavanol dulu sebelum tidur, biar tidurnya semakin nyenyak dan berkualitas. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye.